Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Bella Trijayanti. Hari ini saya akan melakukan kunjungan industri di daerah saya, yaitu daerah Lumbang. Dan tempat yang akan saya kunjungi adalah kebun durian. Eits, hampir lupa. Di sini saya nggak sendirian loh, saya bersama rekan saya yaitu Sinta Ainur Rohma. Halo guys, sebelum kita berangkat kita mau perkenalan dulu karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, sudah dikenal malah dighosting. Mendadak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabar Bapak? Baik-baik, alhamdulillah. Kami dari SMK Negeri 1 Probolinggo mendapat tugas dari sekolah untuk mengunjungi industri di daerah sekitar. Jadi kami memutuskan untuk mengunjungi kebun durian. Apakah Bapak bersedia untuk kami wawancarai? Oke. Terima kasih atas kesempatan waktu yang Bapak berikan. Sebelum kami mengajukan beberapa pertanyaan, kami akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Bella Trijayanti, bisa dipanggil Bella. Kalau saya Sinta Ainur Rohma, bisa Bapak panggil Sinta. Kalau Bapak sendiri, Budi Purwanto. di sini Bapak sebagai apa ya, pemilik atau? Baik. Jadi kita mulai ya Pak. Apa alasan Bapak menjalankan usaha kebun durian ini? Ya, di samping untuk menambah destinasi wisata kota, khususnya Kabupaten Probolinggo, juga untuk meneruskan usaha dari orang tua sebenarnya. Iya, kemudian untuk modalnya untuk Bapak membuka ini berapa ya Pak? Kalau modal itu dimulai dari awal, kurang lebih modal dasar ya untuk lahannya itu kurang lebih 50 sampai 80 juta untuk tanah. Sedangkan untuk bibit hitung aja, kalikan aja. Ada 250 pohon, waktu itu tanam bibit 50 cm dengan harga sekitar 30.000 waktu tahun 97 itu. Jadi dikalikan sendiri aja, 30.000 kalikan 250 kurang lebih berapa? 7,5 ya. Ya, plus itu plus untuk operasional penanaman itu saya juga lupa, kurang lebih ya sekitar 5 mungkin, anggaplah 10 juta untuk bibit plus ongkos untuk penanaman. Lalu bagaimana tata kelola dan manajemen di kebun durian ini Pak? Saat sudah berproduksi atau ketika mulai awal? Ketika sudah berproduksi aja ya? Iya. Untuk pemanenan di daerah Lumbang ini memang dipanen jatuhan, artinya buah itu dipanen bukan dipetik tapi ditunggu ketika sudah masa pohon atau jatuh dari pohon. Dan untuk penjualan, maksudnya tata kelola di marketingnya? Di penataan kebunnya ini Pak. Lebih detail lagi, penataan di dalam hal apa? Seperti untuk pohonnya sendiri. Oh gitu, Iya, itu berdasarkan jenisnya atau bagaimana? Tata letaknya. Ya. Kalau berdasarkan jenis itu heterogen, artinya ada beberapa jenis lokal dan non lokal. Untuk penataannya di sini dibikin terasiring, artinya dalam penanaman itu kontur 45 derajat miring ke bawah, jadi miring ke timur. Kalau untuk jenis heterogen, jadi random, jadi acak, campur antara lokal dan non lokal. Tuh. Ya, kemudian ini kebanyakan termasuk wisata juga ya Pak. Ada beberapa fasilitasnya juga. Kemudian fasilitas apa saja yang tersedia di sini Pak? Memang sekarang nggak sengaja memang kan karena jalur kebun ini jalur wisata Bromo, akhirnya bisa dibilang jadi agrowisata secara nggak sengaja. Kalau fasilitas yang jelas buah durian ya jelas, terus ada untuk kuliner juga ada,
terus fasilitas tempat-tempat makan yang jelas ya. Nah itu saya rasa. Untuk pohon durian sendiri, apakah Bapak membeli bibit atau melakukan pembibitan? Di awal tanam memang kita beli dari waktu itu dari PB Bogor untuk awal tanam. Jadi pohon yang awal-awal ini memang dulu beli dari PB Institut Pertanian Bogor tahun 97. Tapi untuk yang selanjutnya itu kita bikin di sini. Jadi maksudnya produksi bibit juga di sini. Selain untuk ditanam sendiri juga untuk dijual juga. Selain dari bibit dari petani juga. Kemudian untuk jenis-jenis duriannya itu ada jenis durian apa saja? Di sini ada kurang lebih 27 jenis. Untuk yang non lokal itu kurang lebih ada kurang dari 10. Lebih dari 5 kurang dari 10. Kalau yang 20% dari total keseluruhan yang ada di kebun ini yang untuk non lokal. Yang lokal sekitar 80%. Saya sebutin beberapa ya. Kalau semua saya juga ada hafal. Untuk yang non lokal itu ada motong, ada musangking, ada bawah, ada duri hitam, ada apa lagi yang non lokalnya saya lupa. Yang lokalnya ya, lokalnya itu apa itu Matahari, Sunan, terus ada EP, Aden, pokoknya lokal dari seluruh Nusantara. Yang paling terkenal itu Pak, apa biasanya yang paling Yang laris? paling terkenal kalau non lokalnya itu musangking sama motong. Kalau untuk lokalnya sama rata lah. Durian ini termasuk buah musim Pak? Buah musiman biasanya ada di off seasonnya, itu ada di bulan-bulan transisi antara ke musim kemarau ke musim penghujan. Itu musim dalam setahun itu kurang lebih sekitar 5-6 bulan. Setelah itu habis. Kemudian kalau musimnya sudah habis, buah durian yang tidak ada itu di sini tuh mengelola apa ya? Kita kelola bibit juga, karena tadi kan sudah mulai produksi bibit dan jual bibit. Terus perawatan ke pohon yang produksi, jadi pemupukan, penyemprotan, dan segala macam. Untuk sekali panennya itu bisa menghasilkan berapa buah Pak? Hitung aja, kurang lebih ya, random ya. Per pohon itu 10 sampai 100. Ambil kalau di rata-rata, ambil tengahnya 50 ya. 50 kalikan kurang lebih dari di antara 250 pohon kan tidak produksi semua. Itu kurang lebih 50%-nya, jadi 50% dari 100 dari 250 berarti 125. 125 kalikan 50 berapa kurang lebih? Sekitar atau dibikin tonase aja ini. Dibikin dalam kilo karena kita jual juga kiloan kan. Ya. Per pohon itu 10 sampai 100. 50 kali per pohon, kalau per buah itu 2 kilo, jadi per pohon 20 kali 50 ya, berarti 1 kintal. Kalau di antara 250 pohon itu yang buah itu yang produksi dalam satu musim itu 50% separuh, jadi kan 125. Jadi 125 kalikan 2 kilo kali 50 tadi jadi 1 kintal. Jadi kurang lebih 1 ton 250 kilo. Untuk Produktivitas pemasaran itu, iya. pemasarannya sekarang. Iya. Pemasarannya kita nggak pemesan keluar, tapi tamu yang datang ke kebun. Jadi produksi kurang lebih dari berapa tadi 1 ton seperempat, 1.250 kilo kalau dalam kilo. Itu dijual di kebun sendiri. Berarti tidak keluar ke Tidak keluar ya. Karena kita buka untuk agrowisata. Artinya kita jual ya tamu yang berwisata ke kebun. Jadi untuk penjualannya itu dijual per kilo gitu ya? Per kilo. Kira-kira kisaran kalau per kilo itu berapa ya Pak? Kan beda-beda ya. Yang lokal, yang lokal pun ada beberapa harga. Karena harga dibedakan dari jenis juga. Jadi range-nya itu antara 25.000 per kilo dia, 25.000 sampai 400.000 per kilo. Kenapa kok 400.000? Ada yang non lokal yang jenis musangking. Memang rata-rata harganya 300 sampai 400.000 per kilo. Tuh, yang paling murah itu kurang lebih 25.000 per kilo. Yang paling mahal untuk sementara ini 400.000 per kilo.
Untuk kebun durian sendiri ini kan lumayan besar ya Pak, ada juga kuliner. Nah kira-kira ada berapa banyak karyawan yang Karyawan ada di beberapa fase. Jadi untuk fase ketika di puncak musim itu memang lebih banyak, kurang lebih sekitar 9 orang. Tapi ketika di fase perawatan lebih banyak lagi, karena untuk pemupukan kita ambil orang yang part timer, artinya cuman kita pakai, kita pekerjakan ketika ada waktunya mupuk. Gitu. Kalau omsetnya itu biasanya bisa mencapai berapa ya? Sudah 3 kali kan tadi? Yang tadi itu? Ya, yang 1 ton 250 kilo tadi 3 kali kan. Range-nya harganya per kilo kan 25.000 sampai 400.000. Iya. Ambil tengahnya, jadi rata-rata ya. Jadi 425.000 tambah 400.000, 425 bagi 2 berapa? 425 dibagi 2 sekitar 200, anggaplah 210 ya. 210.000 kali kan itu tadi ya. Itu omsetnya, omset kotor maksudnya. Iya. Belum dikurangi pupuk, operasional dan lain-lain ya. Iya. Ini masih menjadi banyak pertanyaan gitu ya Ya, Pak. klik. Banyak masyarakat yang lebih minat ke durian lumbang daripada durian daerah lain. Itu bukan karena lumbangnya atau karena daerahnya, bukan. Karena kebetulan di daerah Lumbang ini pemanenan itu bukan dipetik, jadi ditunggu jatuh, artinya masak pohon. Jika sudah masak pohon itu artinya buah durian itu umurnya sudah tua buahnya. Itu yang bikin rasanya lebih enak daripada yang dipetik, karena dipetik biasanya kebanyakan kurang tua, jadi dirasa kurang. Brix itu kadar gula itu kurang. Ketika di umur masih kurang tua itu kadar gula masih ada di bawah ketika dipanen jatuh. Itu yang orang-orang lebih condong ke daerah Lumbang, bukan karena durian Lumbang itu lebih enak, bukan, tapi karena dari pemanenan orang Lumbang itu memang rata-rata dipanen tua masa pohon dibandingkan di daerah lain di Jawa, di Indonesia umumnya dan Jawa Timur khususnya pemanenan dilakukan dengan pemetian, dipetik. Jadi usia buah itu kadang kurang tua, jadi itu yang bikin rasa kurang. Biarlah kalau ditunggu jatuhan ketika masa pohon. Misalnya di daerah lain pun itu nanti dipanen dengan jatuhan juga, saya rasa juga enak juga. Lebih karena itu aja. Kemudian selama Bapak mengelola kebun durian ini, kendala apa yang sering terjadi sama Bapak? Banyak lebih karena alam, jadi ya, karena hama, penyakit. Kalau curah hujan lagi tinggi, itu ada penyakit namanya Phytophthora albifora, itu jamur. Ketika debit hujan, setiap hari hujan, intensitasnya tinggi, itu penyakit bermunculan. Terus ada lagi hama, namanya Ambrosia phyto, jadi dari golongan ovipositor. Jadi buahnya nanti utuh, tapi dibuka dalamnya ada ulat besar. Nah itu bahayanya masih itu, masih banyak, serangannya masih masif dan penanganannya masih belum maksimal. Utama yang kendala utama di situ. Hai guys, jadi kita udah melakukan sesi wawancara. Jadi sekarang kita bakal nge-explore kebun durian ini. Keliling. Yes, ada apa aja sih di kebun durian ini? Penasaran gak tuh? Yuk kita let's go. Sekarang kita udah ada di salah satu rumah makan yang ada di kebun durian ini. Dan
Karena kita bakal mencicipi salah satu durian yang khas di kebun durian ini. So let's go. Kami mohon maaf apabila ada perkataan dari perilaku yang tidak mengenakan, mohon dimaafkan. Sama-sama. Sekali lagi Pak ya. Kami pamit undur diri ya Pak. Oke. Waalaikumsalam.